selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema berakhlak itu bukan sekedar hafalan, tapi kebiasaan. Sebelum memulai diskusi, yuk kita berkenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Vera. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Septian Happy Nur Cahyo. Saya jabatan di pemeriksaan keimigrasian pemula, ditempatkan di seksi Intel Dakim atau Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Jadi saya mau menceritakan dulu tugas dan fungsi dari Intel Dakim itu apa sih. Jadi tugas dan fungsi dari Intel Dakim itu adalah secara umum Intel Dakim itu tugasnya untuk melakukan kegiatan intelijen dan penindakan keimigrasian untuk menjaga keamanan negara dan ketertiban masyarakat dari pelanggaran keimigrasian. Jadi kita biasanya melakukan deteksi dini dari potensi pelanggaran keimigrasian. Gimana sih cara kita melakukan deteksi dini itu? Dari melakukan pengawasan keimigrasian, mengumpulkan, mengolah, menganalisis informasi keimigrasian, serta juga berkolaborasi dengan instansi terkait atau biasa disebut Timpora, tim pengawasan orang asing. Itu sih dari saya, mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya di seberang saya. Halo teman-teman, nama saya Ricky Padagustio, saya berada di seksi Intel Tuskin, yaitu ditinggal status keimigrasian. Pada seksi ini, kami melakukan berbagai layanan warga negara asing. Saya bertugas untuk melakukan foto biometrik, melakukan pengecekan dokumen, memperpanjang izin tinggal, dan perubahan status keimigrasian. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mbak Vera. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke rekan-rekan kita yang bergabung dari lokasi yang berbeda. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwi Rizal. Saat ini saya bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau Intel Dakim. Benar seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya, Septian Happy Nur Cahyo, bahwa Seksi Intel Dakim memiliki tugas melaksanakan kegiatan intelijen keimigrasian, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, serta penindakan keimigrasian terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Melalui tugas tersebut, Seksi Intel Dakim berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas orang serta keberadaan orang asing di wilayah itu. Halo semuanya, saya Sita Rasyaliani. Saat ini saya berasal dari seksi Lalin Palkim. Saya bertugas sebagai pemeriksa keimigrasian pada kantor kelas 2 TPI Sampit. Sedikit saya jelaskan tentang Lalin Palkim, yaitu secara umum tentang pembuatan paspor dan izin tinggal. Dalam pelaksanaan tugas, saya berperan melakukan pemeriksaan dan memastikan pelayanan keimigrasian berjalan sesuai prosedurnya. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Sampit. Saya sendiri, Verelanda Situmorang, bertugas sebagai pelaksana pada bagian keuangan dengan tugas membantu penyusunan dan pelaporan keuangan serta mendukung pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan kantor. Nah, setelah kita saling berkenalan, kita langsung aja masuk ke topik utama ya teman-teman. Nah, ketika kita mengikuti latsar CPNS, kita sering mendengar nih tentang core value ASN berakhlak. Namun, apakah berakhlak itu hanya sekedar materi yang dipelajari saat pelatihan, atau justru itu harus menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sebelum masuk ke masing-masing nilai, menurut teman-teman kenapa sih ASN itu perlu menerapkan berakhlak? Silahkan. Ya, jadi menurut saya karena core values ASN tersebut merupakan juga pedoman buat kita dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, ASN dapat memberikan pelayanan yang baik, bekerja penuh tanggung jawab, beradaptasi dengan segala perubahan, serta membangun kerjasama yang efektif untuk mendukung pemerintahan yang berkualitas. Saya setuju dengan pendapat Mas Epi. Masyarakat seringkali menilai pelayanan bukan dari hasil akhirnya, tetapi juga dari bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Baik, terima kasih teman-teman. Tapi menurut teman-teman selanjutnya, apakah contoh dari berorientasi pelayanan itu dalam kehidupan sehari-hari sih?
Mungkin kalau dari saya sesederhana mau membantu orang lain ketika mereka butuh bantuan aja sih. Karena kita makhluk sosial ya. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak pernah meminta bantuan juga ke orang lain kan. Nah, begitu pun jika kita berada di posisi yang sedang dimintakan bantuan. Kita sebagai ASN yang merupakan pelayan masyarakat sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Kalau dalam konteks pelayanan publik, kita harus memastikan masyarakat mendapat informasi yang jelas dan sesuai aturan yang sah dan berlaku. Dan juga, masyarakat harus menerima pelayanan yang profesional, ramah, dan baik. Baik. Nah, kalau selanjutnya nih kita akan lanjut masuk ke akuntabel. Kalau menurut teman-teman, apa sih makna akuntabel itu? Kalau menurut saya, akuntabel berarti bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan. Oke. Ya, setuju sama Mas Fuad. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit dari Mas Fuad jelaskan tadi. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Singkatnya mungkin akuntabel itu adalah sikap tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang ASN atas setiap tindakan dan hasil kerja yang dilakukan serta siap mempertanggungjawabkannya sesuai aturan yang berlaku. Baik, terima kasih untuk Mas Happy dan Mas Fuad. Kita langsung bergabung aja dengan teman-teman di lokasi B. Menurut kalian, seperti apa penerapan harmonis itu? Harmonis berarti saling menghargai satu sama lain meskipun memiliki pendapat yang berbeda. Yang penting adalah menjaga komunikasi yang baik dan menghormati pendapat orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke kolaboratif. Apa yang terlintas bagi teman-teman ketika mendengar kata kolaboratif? Kolaboratif adalah kemampuan untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Selanjutnya, menurut teman-teman, loyal itu seperti apa ya? Loyal berarti menjaga nama baik organisasi dan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Baik, terima kasih. Sekarang, menurut kalian masing-masing pribadi nih, apa sih tantangan terbesar menjadi ASN di era sekarang ini? Ya mungkin dari saya dulu. Mungkin tantangan terbesar ASN pada era sekarang itu adalah dari perkembangan teknologi yang cukup pesat. Ya. Sekarang AI sudah digunakan luas dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan mungkin membuat pekerjaan lebih minim dari kesalahan. Tapi di balik itu mungkin kita tidak sadar kalau kita jadi semakin terlena akan perkembangan yang sangat pesat itu. Dampaknya kita yang akan dikendalikan oleh teknologi nantinya, bukan kita yang mengendalikan teknologi tersebut. Itu sih dari saya. Mungkin dilanjutkan rekan saya Fuad. Saya ingin menambahkan, saya setuju perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi ASN. Karena itu, ASN harus siap belajar hal-hal baru dan tidak takut menghadapi perubahan. Sekian dari saya. Oke, wah kalau kita perhatiin dari tadi, ternyata semua nilai berakhlak itu saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, setelah memahami dan mendiskusikan seluruh nilai berakhlak, tentu kita tidak ingin nilai-nilai itu hanya terhenti sebagai materi yang dipelajari di Laksar. Nah, sebelum menutup podcast ini, saya ingin mendengar komitmen dari masing-masing teman-teman sebagai CPNS dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Mungkin kalau dari saya yang pastinya karena melihat tadi perkembangan teknologi yang cukup pesat, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar tidak kaget-kaget banget nih dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat ini yang telah berjalan sekarang. Kalau dari mungkin itu sih dari saya. Baik. Dari saya berkomitmen untuk bekerja dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan oleh rekan-rekan kita yang ada di Sampit. Silahkan.
Saya berkomitmen membangun kerjasama yang baik dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Saya berkomitmen menjaga hubungan kerja yang harmonis serta menghargai perbedaan. Dan saya sendiri berkomitmen menjadikan nilai berakhlak sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berbagi pandangan pada podcast kali ini. Saya bersama rekan-rekan pamit undur diri. Terima kasih.